Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan istimewa menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh dalam aktivitas kami rindu membaca merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4-5. Kita merenungkannya dengan judul Dalam Rencana Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita, dalam rencana Allah. Saudara, Allah punya rencana bagi setiap orang dan sasaran Tuhan adalah agar setiap ciptaannya hidup sesuai dengan kehendaknya dan seluruh rencananya tergenapi. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah mengenal kita sebelum kita ada. Ini satu pemikiran yang hanya dapat diterima berdasarkan iman. Dari sudut pandang Allah, ketiga waktu di dalam pengalaman manusia, yakni waktu dulu, sekarang, dan nanti, berada dalam satu kesatuan yang simultan. Di mata Tuhan, seluruh waktu adalah sekarang, tidak ada dulu dan nanti. Itulah sebabnya Allah telah mengenal Yeremia sebelum ia dikandung ibunya. Sebelum Yeremia lahir, Allah sudah tahu dia, dan oleh karena itu, Allah telah menetapkan dia sebagai nabi untuk bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Yehuda. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 menggambarkan bahwa sejak awal Yeremia telah ditetapkan untuk menjadi nabi. Melalui firman Tuhan yang datang kepadanya, Tuhan telah menegaskan bahwa ia sendiri yang membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkannya untuk tujuan ini. Tuhan mempunyai rencana atas hidup Yeremia jauh sebelum ia lahir. Sekalipun Tuhan telah menetapkan dia dari semula untuk menjadi nabi, Yeremia masih menunjukkan penolakan halus terhadap panggilan Allah dengan alasan tidak pandai berbicara dalam ayat yang ke-6. Tetapi Tuhan tetap pada rancangannya dan menegaskan kepada Yeremia bahwa ia diutus dan harus pergi memberitakan apa yang Tuhan perintahkan. Janganlah kekurangan yang ada pada Yeremia menjadi halangan untuk mentaatinya, sebab lebih dari itu, Tuhan memberikan kepastian bahwa Dia akan menyertainya dalam menjalankan tugas yang berat ini, yakni memberitakan tentang penghukuman Allah bagi bangsanya sendiri di dalam ayat yang ke-10. Tuhan mengenal kita sebagaimana mengenal Yeremia jauh sebelum kita dilahirkan atau bahkan dikandung. Dia memikirkan dan membuat rencana untuk kita. Ketika Tuhan memilih dan memutuskan kita untuk menjadi alatnya, fokus kita bukan pada kekurangan kita, tetapi fokus kepada Allah yang memilih dan mengutus, karena Dia akan memperlengkapi dan menyertai kita. Banyak orang mengira keberadaannya di dunia ini hanya suatu kebetulan, namun orang percaya hendaknya menyadari bahwa kita ada di dunia ini karena Tuhan memiliki rencana atas hidup kita. Kita mungkin tidak dipanggil menjadi nabi besar seperti Yeremia, namun kita dapat menjadi nabi bagi seseorang di samping kita. Tempuhlah jalan Tuhan, maka kita akan melihat rencananya yang besar. Manusia memang terbatas dan rapuh, tetapi rahmat Allah menjangkau dan menyempurnakan kita untuk tugas mulia itu. Amin. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Dalam rencana dan rancangan-Mu, Engkau menjadikan kami istimewa.
Terima kasih Tuhan boleh memilih menetapkan kami untuk tujuan yang mulia yang telah Tuhan siapkan. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, berkati kami di sepanjang hari ini dalam perjalanan kehidupan kami, untuk kami boleh menemukan dan melakukan apa yang menjadi tujuan kami Tuhan ciptakan. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.